Saya Tifal Solesa melanjutkan Kompas Petang, saudara. Kebahagiaan dirasakan keluarga Septian Bagaskara di Kediri, Jawa Timur. Ibu Septian, Wijiati, tidak menyangka anaknya dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk memperkuat timnas Indonesia. Ibu Septian Bagaskara berharap anaknya mampu memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Wijiati menyebut Septian fokus mempersiapkan diri sebelum bergabung dalam pemusatan latihan bersama para punggawa timnas lainnya. Septian Bagaskara tampil dalam 25 pertandingan Liga 1 2024-2025 bersama Dewa United. 20 diantaranya sebagai pemain pengganti dan mengoleksi 7 gol. Kalau Mas Bagas masuk starting line up-nya timnas, moga-moga Mas Bagas bisa masukkan gol ke gawang berkali ataupun Gavin kalau memang diberi kesempatan bermain di timnas. Alhamdulillah untuk kondisi Mas Bagas saat ini sangat baik dan siap untuk berlaga di timnas. Penjaga gawang Persebaya Surabaya, Hernando Ari, siap bersaing demi tempat utama di timnas Indonesia. Hernando mengaku akan memberikan yang terbaik kapanpun pelatih timnas Patrick Kluivert memintanya bermain. Hernando harus bersaing dengan Martin Pas dan kemungkinan besar Emil Auderomulyadi. Selain itu, ada pula Nadeo Argawinata yang turut masuk dalam daftar panggilan timnas Indonesia. Baik juga dan saya pasti selalu optimis kapanpun itu ada kesempatan pasti saya akan memberikan yang terbaik. Intinya selalu kasih yang terbaik aja di latihan, Mas. Ini kan banyak pemain naturalisasi yang datang juga. Nah, menanggapinya seperti apa dan akan bermain seperti apa nantinya? Biasa aja sih, yang penting siapapun yang ditunjuk siap main ya udah main aja. Oke. PSSI resmi menunjuk Jordi Cruijff sebagai penasihat teknis timnas. Tugas Jordi Cruijff tak hanya sebatas meningkatkan performa timnas Indonesia senior yang dilatih Patrick Kluivert. Mantan direktur olahraga Barcelona itu akan terlibat dalam pengembangan menyeluruh, termasuk memastikan kualitas dan konsistensi pelatih di berbagai kelompok usia timnas. Targetnya membawa timnas Indonesia bersaing di level internasional. You need to do is to analyze. You need to understand the culture, the sport mentality, how to reach objectives, also to show a lot of interest in the local league, to see what are the strong points, what are the points that can be maybe improved, to try to get the maximum out of the players, also for the future. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan tugas utama Jordi adalah membantu memberikan masukan teknik kepada tim, sekaligus memperbaiki sistem pembinaan pemain, sampai merumuskan filosofi sepak bola Indonesia. Lalu, apa tugas Jordi terpenting hari ini? Ya memang coba membantu memberi masukan secara teknikal dan coba memperbaiki daripada mengembangkan filosofi sepak bola kita, ya, termasuk nantinya mencari direktur teknik buat kita. Kehadiran Jordi Cruijff diharapkan makin mempermudah komunikasi antara tim pelatih yang dipimpin Patrick Kluivert dan penasihat strategis, dengan tujuan meningkatkan sepak bola Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Kedatangan Jordi Cruijff menandai langkah lanjut dari PSSI. Cruijff ditunjuk untuk membantu pengambilan keputusan dalam proyek jangka panjang membawa timnas mendunia. Lalu bagaimana kehadiran Jordi Cruijff ini bisa membawa perubahan bagi timnas kita? Kami akan bahas bersama pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Bung Roni, apa kabar Bung? Bung Ropan, halo, selamat sore. Selamat sore, Dival. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dengan pengalaman sudah pernah menjadi direktur olahraga Barcelona, kalau menurut Anda sosok Cruijff ini sejauh mana bisa menerapkan pengalamannya itu untuk sepak bola kita untuk memperbaiki filosofi pertandingan kita? Iya, semua kan kita sudah dengar bersama bagaimana ketika kemarin dia berbicara di depan awak media, Pak Erick Thohir juga sudah mengatakan bagaimana dia akan memberikan masukan-masukan buat sepak bola Indonesia, terutama di tim senior bersama dengan Patrick Kluivert. Dan saya pikir ini bagus ketika kita sedang menunggu seorang dirtek, ya, direktur olahraga yang belum datang, maka kehadiran dari sosok Jordi Cruijff ini sangat penting untuk sementara dia bisa mengambil alih, karena
bukan hanya ingin memberikan masukan membantu Patrick Kluivert, tapi dia harus bisa berbicara dengan pelatih-pelatih lainnya mengembangkan sepak bola Indonesia dari semua level jenjang usia. Itu dia akan coba untuk melakukannya, dan saya pikir ini bagus di saat kita sedang menghadapi laga-laga sulit yang menuntut kita untuk tidak kehilangan angka, baik menghadapi Australia tanggal 20 dan Bahrain tanggal 25. Dia datang untuk memberikan support yang kuat. Saya pikir ini penting, kolaborasi antara dua mantan pemain timnas Belanda yang juga punya pengalaman sama dengan Jordi lebih dulu di Barcelona, kemudian diikuti oleh Patrick Kluivert. Jadi mereka akan bersama-sama untuk bisa meramu atau bisa membangun sepak bola kita ke depan untuk lebih baik. Begitu, Tifal. Dengan pendekatan kemarin saat konvers menyebut akan menganalisis semua level dari para pemain, pelatih, staf, bahkan akan ada analisis di liga lokal kita. Itu pendekatan yang cukup untuk mengubah target kita yang mengejar jangka panjang membuat timnas kita mendunia? Ya, saya pikir itu salah satu mengapa dia didatangkan, ya. Dan lebih bagus kalau sudah ada Dirtek, kan akan lebih enak untuk bisa bagaimana mengembangkan sepak bola kita untuk bisa mendunia, karena di blueprint sepak bola Indonesia kan untuk bisa hadir itu tahun 30 dan tahun 34. Tapi mumpung tahun 2026 ini ketika Amerika menjadi tuan rumah bersama dengan Meksiko dan juga dengan Kanada, kita punya momentum, kesempatan untuk bisa lolos. Untuk itu PSSI dan Ketua Umum berusaha keras bagaimana momentum itu kita upayakan untuk bisa lolos dengan mendatangkan orang-orang yang expert di bidangnya, dan termasuk dengan Jordi. Jadi tidak puas saja dengan seorang Patrick Kluivert dibantu oleh para asisten yang kuat seperti Dani Lansat, Alex Pastur, dan Gerald Van den Berg, tapi sekarang ada sosok yang sangat baik, yang sangat pengalaman, ya seperti Jordi Cruyff. Jadi kalau bicara untuk ke depan, saya meyakini bahwa proyek kita memang harus ke depan, jangka panjang untuk bisa membangun sepak bola kita lebih baik lagi, begitu. Untuk treatment pendekatannya akan seperti apa? Karena kan untuk mengubah filosofi sepak bola ini kan bukan hal yang juga gampang begitu dan memakan waktu yang singkat. Kalau menurut Anda pendekatan atau treatment yang paling tepatnya bagaimana? Iya, saya pikir kan dia akan bertemu juga dengan orang-orang yang penting di sini, ya para pelatih, ya itu penting bagi dia melihat kondisi sepak bola Indonesia, karakter sepak bola Indonesia, kan dia dari budaya kita di sini bagaimana. Kalau dia ingin mengembangkan ke sana, berjalan juga dengan ke beberapa daerah untuk bisa melihat iklim sepak bola. Jadi saya kira banyak bertukar pikiran lah dengan pelatih-pelatih yang ada di sini, kemudian melihat SSB untuk bisa membangun, karena kan bukan hanya sepak bola di senior, tapi dia dibutuhkan juga untuk bisa melihat, membagi knowledge, ilmu dia di sepak bola usia muda. Nah itu memang sangat penting buat kita, dia melakukan suatu pendekatan yang baik. Memang tidak mudah, perlu kesabaran, perlu waktu. Jadi tidak hanya untuk membalikan tangan. Makanya pendekatan itu dia perlu ke semua pihak yang bisa membantu tentunya bersama-sama. Tidak mungkin dia akan berjalan sendiri, tapi harus ada dukungan juga membantu dia, baik dari PSSI sendiri, dari pemerintah kita, untuk bisa membuat sepak bola kita akan jauh lebih baik. Peran terdekatnya adalah untuk tanggal 20 Maret nanti saat kita bertandang ke Australia begitu. Melihat peluang kita, banyak pemain kita yang pernah berlaga juga di Eropa bergabung dalam beberapa hari sebelum pertandingan. Anda membaca bahwa banyak pemain naturalisasi yang baru gabung mendekati masa pertandingan ini akan jadi kendala, terutama kendala fisik yang akan jadi halangan. Ya, mereka kan sudah bermain di klub mereka masing-masing. Jadi pikir secara profesional tentunya Patrick Kluivert tahu. Karena bukan baru kali ini juga terjadi. Ketika Jai Izzas juga datang, Martin Pas, Verdong, semua pemain-pemain lain bergabung, mereka tidak punya waktu lama untuk beradaptasi. Apalagi di bermain internasional, beda di klub. Mereka punya waktu lama untuk bisa berlatih bersama. Tapi kalau di tim nasional, hanya akan bertemu di FIFA Matchday, mungkin 3-4 hari mereka berkumpul dan bermain. Dan saya pikir ketika mereka datang dari kultur sepak bola yang sudah bagus di Eropa, dan masing-masing mereka punya chemistry yang baik, tidak perlu lama untuk melakukan itu. Dan sudah dilakukan, ya sudah dibicarakan. Pelupesi kemarin diambil sumpah, Romeni juga sebelumnya di London ambil sumpah, termasuk Dean James. Ya, mereka sudah tidak sabar lagi untuk bermain internasional. Dan saya pikir kalau orang bilang ini sulit, ya memang menghadapi situasi dan kondisi seperti ini, mereka hanya punya waktu bahkan 1-2 hari untuk bisa berkumpul sebelum melawan Australia. Dan itu harus siap. Ini sebuah pertaruhan bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih untuk bisa meracik taktik strategi yang tepat di saat akan melakukan away, tandang menghadapi Australia di Sydney. Jadi kalau bertanya apakah mereka akan dapat chemistry, saya yakin dan percaya mereka akan bisa menemukan satu bentuk permainan terbaik walaupun mereka baru bisa berkumpul, begitu. Tapi apakah akan jadi tantangan juga untuk membangun chemistry ini? Mengingat timnas kita ini mayoritasnya diisi oleh pemain naturalisasi. Apakah akan ada hal-hal yang mungkin bakal jadi berbeda di sini? Saya pikir tidak ya. Karena kita kan hanya praktis, hanya datang dengan
pemain-pemain yang sudah jadi, pemain-pemain yang siap untuk bisa bermain. Karena makanya 27 pemain yang diumumkan itu adalah pemain-pemain yang lama. Tidak banyak perombakan dibuat oleh Patrick Kluivert, dia menjaga keutuhan tim. Kalau dia bisa banyak merombak pemain di sini akan sulit bagi dia. Tapi yang ada sekarang adalah pemain-pemain sudah jadi yang tinggal diteruskan oleh dia. Dengan taktik tentunya lebih terbuka apa yang dikatakan oleh Patrick Kluivert, lebih attacking football daripada kita bertahan total. Jadi saya pikir oke bagi Patrick Kluivert, hanya satu pemain yang akan debut kalau dimainkan, yaitu Septian Bagaskara. Jadi tidak ada yang lain, semua sudah punya bermain bersama. Tinggal kolaborasi mereka dengan pemain yang baru. Oleh Romani akan datang Pelupesi, Dean James, dan kalau Emil bisa bermain, ya Emil akan ada di sana. Jadi menurut saya pikir tidak ada masalah apapun karena semua itu dialami oleh pemain-pemain naturalisasi sebelumnya ketika mereka datang ke Indonesia bermain dan mendapat chemistry yang sama. Gitu. Oke, doa terbaik tentunya untuk timnas kita yang akan bertanding nanti tanggal 20 Maret nanti. Bung Ropan, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami. Selamat sore, Bung. Selamat sore. Kami segera kembali dengan laporan lain. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyebut ada 15 kementerian lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif TNI. Adapun satu dari 3 hal krusial yang bakal direvisi dalam Undang-Undang TNI, yakni TNI aktif bisa masuk kementerian dan lembaga. Kami punya diskusinya sebentar lagi.